Baik, Silakan mulai. langsung mulai anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Semoga Alhamdulillah sehat. Materi fikih pada hari ini merupakan jam yang terakhir dari jam seperti biasa. Mudah-mudahan walaupun terakhir tidak mengurangi semangat anak sekalian untuk mempelajari ilmu agama yang disyariatkan. Baik anak sekalian, sebelum kita mulai, mohon kiranya agar dari kalian atau ketua kelasnya untuk memimpin doa agar pelajaran atau materi pada hari ini bisa berjalan lancar tanpa ada satu hal apapun. Silakan Pak Ketua atau wakilnya Pak Nurija. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah Pak Suwarno. Terima kasih kepada Mbak Nurija. Selanjutnya anak-anak sekalian, untuk nasionalisme kita sebagai rakyat atau warga negara yang baik, marilah kita bersama-sama membaca teks Pancasila. 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 Ayo ikutnya anak. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian telah tadi teks Pancasila yang selalu kita bacakan di setiap hari atau di hari tatkala kita sebelum mulai pelajaran. Selanjutnya materi pada hari ini adalah satu fardu, namun sebelum Bapak menjelaskan tentang materi, Pak Guru absen dulu ya. Yang tidak hadir siapa hari ini? Ada Pak, ada anak Yulianto? Hadir semua Pak. Hadir Pak. Hadir semua, alhamdulillah. Semoga hadir Pak. Hadir Pak. Alhamdulillah. Oke, baik Yulianto, kedengaran suaranya. Anak-anak sekalian, doa sudah tadi ya. Kita langsung materi. Sudah Pak. Materi sholat fardu. Nama tolong buatkan tagnya lah, yang sholat fardu. Sudah Pak. Sudah ya. Pak. Terima kasih nak, siswa yang paling pintar. Anak sekalian, sebelum kita ke materi sholat fardu, bagaimana materi yang kemarin tentang wudu? Apakah masih yang ingat? Wudu. Nah, suaranya terputus nih. Apa karena lapar, apa karena jaringan ya? Jaringan karena lapar Pak.
Ayo kita lanjut. Siapa? Baik anak sekalian, mungkin Pak Guru akan sebentar saja karena kalian juga sudah terlalu lelah dari pagi sampai siang untuk mengikuti beberapa rangkaian materi. Salat fardu, apa pengertian dan hukum salat fardu? Salat secara bahasa adalah doa. Ingat anak-anak, salat secara bahasa Nah, Rahmat, proyektornya Sudah, Pak. Sudah. dan syarat serta hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, satu syarat wajib sholat. A. Beragama Islam. B. Baligh atau dewasa. Yang ketiga, berakal. Selanjutnya, mengetahui ilmu tentang sholat. Dan yang terakhir, tidak dalam keadaan haid atau nifas. Lanjut. Nah. Selanjutnya, dua, yaitu syarat sahnya sholat. Yang pertama, harus suci dari hadas, baik kecil maupun besar. Yang kedua, suci anggota badan, suci pakaian, dan suci tempat untuk sholat dari najis. Selanjutnya, menutup aurat. Kemudian telah masuk waktu sholat, dan yang terakhir harus menghadap kiblat. Rukun sholat itu terdiri dari 13 rukun. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca suratul Fatihah. Yang kelima, rukuk dan tumakninah. Yang keenam, iktidal dan tumakninah. Ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. 8, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang ke-9, duduk tasyahud akhir. 10, membaca sholawat tasyahud akhir dengan tumakninah. 11, membaca sholawat Sallallahu Alaihi Wasallam. 12, mengucapkan salam yang pertama, dan yang terakhir adalah rukun atau tertib. Kemudian sunnah dalam sholat, satu ada namanya sunnah ab'ad. Yang kedua ada namanya sunnah hayat. Sunnah ab'ad, satu, tasyahud awal. 2, membaca sholawat pada tasyahud awal. 3, membaca sholawat atas keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 4, kunut pada sholat subuh. Yang kedua yaitu sunnah hayat. Sunnah hayat terdiri dari satu tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekap. Yang ketiga, memandang ke tempat sujud. Yang keempat, membaca doa iftitah. Yang kelima, tumakninah. Yang keenam, membaca surat selain suratul Fatihah. Yang ketujuh, membaca amin di akhir suratul Fatihah. Yang kedelapan, mendengarkan bacaan imam. Yang kesembilan, mengeraskan suara pada rakaat pertama dan kedua ketika sholat maghrib, isya dan subuh. Yang ke-10, membaca takbir intiqal setiap ganti gerakan kecuali berdiri dan rukuk. Dan yang terakhir adalah membaca sami Allahu liman hamidah ketika iktidal. Hal yang membatalkan sholat, yang pertama berbicara dengan sengaja ketika sholat. Yang kedua, bergerak dengan banyak gerakan. 3 kali mungkin dan kata
Yang ketiga berhadas. Yang keempat meninggalkan salah satu rukun salat atau sholat dengan sengaja. Yang kelima terbuka auratnya. Yang keenam merubah niat. Yang ketujuh membelakangi kiblat. Yang kedelapan makan dan minum. Yang sembilan yang terakhir murtad. Yang terakhir anak sekalian, bahwa ada waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk kita melaksanakan sholat. Yang pertama, setelah sholat subuh hingga terbit matahari agak tinggi. Yang kedua, ketika matahari terbit hingga meninggi seukuran 1 tombak. Yang ketiga, ketika matahari tepat di atas kepala hingga tergelincir ke arah timur. Dan yang terakhir, setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Lanjut, nak? Lanjut. Sementara itu materi tentang sholat fardu yang bisa Bapak sampaikan. Oleh karena itu, silakan tanggapan dari anak-anak sekalian mengenai bab-bab yang telah Pak Guru sampaikan, baik berkaitan dengan rukun sholat, syarat sahnya sholat, dan sunnah-sunnah dalam sholat, serta hal yang membatalkan sholat. Izin tanya, Pak. Silakan, mungkin kelompok-kelompok yang sudah dibentuk. Kelompok 1 terdiri dari putri, kelompok 2 terdiri dari putra diketuai oleh Pak Nurijal, kelompok ketiga dari putra diketuai oleh Pak Ahmad Mas'ud. Silakan anak-anak sekalian untuk menyampaikan apa yang telah Pak Guru sampaikan dalam materi tentang sholat fardu. Silakan, waktunya hanya 3 menit. Izin bertanya, Pak. Silakan, Nak. Pengertian sunnah abad sama sunnah hayat itu apa, Pak? Baik, abad itu ini yang tadi ya, 1, 2, 3, 4 bisa dibaca. Barangkali ada teman kalian yang bisa menjelaskan dari pertanyaan tadi. Siapa nih? Rahman Hakim, Pak. Tadi siapa yang bertanya? Kurang jelas suaranya. Rahman Hakim, Pak. Rahman Hakim dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3 bisa menjawabnya. Ahmad Mas'ud. Silakan. Apa yang dimaksud dengan sunnah atau ad? Tadi sudah aku jelaskan, itu ada tuh di layar monitor ya. Assalamualaikum. Ya, Anda Ya, Pak, sunnah itu adalah sunnah yang terdiri dari tasawuf awal, membaca salawat pada tasawuf awal, membaca salawat atas keluarga besar Nabi Muhammad SAW, kemudian yang keempat, kunut pada sholat subuh, Pak. Terima kasih Pak Mas'ud penjelasannya. Ada didengarkan Hakim? Penjelasan Dengar, dari Pak. teman kalian, teman. Ya. Alhamdulillah. Mungkin maksud Satu lagi pertanyaan? mungkin maksud dari teman kita Pak Mahmud tadi, sunnah abad itu sunnah yang apabila ditinggalkan baik sengaja maupun tidak, maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi, gitu ya, Pak? 99% silakan. Mantap ketua, mantap. Satu lagi pertanyaan karena Iya, satu lagi Pak, bertanya Pak. sebentar lagi kita Iya, bertanya Pak. bersama-sama. Belum bertanya Pak. Ya silakan, siapa? Salah satu pembatal sholat itu tadi kan Pak menutup aurat. Kalau baju kita robek di belakang itu tidak apa-apa Pak, sholatnya apa sah atau tidak sah Pak? Kalau bajunya robek di belakang sah saja asalkan masih di atas pusar atau pusar ya. Kalau robeknya di bawah pusar ya tidak sah sholatnya atau batal. Tapi kalau robeknya di punggung atau di apa geger ya kalau bahasa lain, maka itu tidak membatalkan sholat. Robeknya di celana Pak, robeknya Ya. di celana. Tapi kalau robeknya mohon maaf di Di pantat celana